saya, Kak Manda. Semoga kita semua dalam keadaan sehat terus ya. Pada video kali ini, kakak akan memulai membahas bab peluang bagian pertama, yaitu tentang ruang sampel dan titik sampel. Jadi, siapkan alat tulis kalian ya. Mari kita mulai. Pertama, kakak akan menyampaikan dahulu tujuan dari menonton video ini. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan akan bisa yang pertama memahami konsep peluang, yang kedua memahami maksud ruang sampel, yang ketiga memahami maksud titik sampel. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Baik, kita lanjutkan pembahasannya. Oke, kita langsung saja. Apa sih yang dimaksud dengan peluang? Peluang adalah nilai kemungkinan suatu kejadian. Untuk memahami lebih mengenai konsep peluang ini, perhatikan ilustrasi berikut. Pernah gak sih kita ngecek perkiraan cuaca? Kalau belum, coba deh. Caranya gampang banget. Cukup lihat smartphone aja. Contohnya kayak gini. Kita bisa mengklik widget untuk cuaca kayak gini. Kemudian akan muncul banyak informasi tentang cuaca, diantaranya suhu, tingkat kelembaban udara, dan yang paling sering orang lihat adalah kemungkinan turunnya hujan. Sekarang kita fokus ke hari ini, yaitu tanggal 5 Desember 2022 di Jambi. Misalnya kita ada rencana mau keluar rumah sekitar jam 9 malam, kita lihat di sini persentase kemungkinan hujannya adalah 40%. Itu artinya dari 40 hari yang kondisinya sama dengan hari ini, ada 40 hari yang terjadi hujan. Berdasarkan informasi ini, kita bisa jadi siap-siap dong untuk beradaptasi hujan, karena kemungkinannya lumayan banyak. Dari 100 hari ada 40 hari yang hujan. Nah, nilai kemungkinan yang 40% inilah yang disebut dengan peluang. Jadi, bisa kita katakan bahwa peluang terjadi hujan hari ini jam 9 malam di Jambi adalah 40%. Bisa dipahami kan adik-adik konsep peluang? Dengan memahami konsep peluang, kita bisa memprediksi suatu kejadian yang akan datang, lalu memutuskan tindakan dengan lebih akurat ya adik-adik. Tentunya nggak asal tebak, tapi berdasarkan data dan fakta yang ada. Makanya, materi peluang ini kita pelajari setelah bab statistika. Karena di materi statistika, kita belajar cara membaca, menganalisis, dan mengolah data. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam tentang peluang, kakak akan ajak kalian untuk memahami dan mempelajari beberapa istilah penting dalam materi peluang. Ada 3 istilah penting dalam peluang. Yang pertama, ruang sampel atau dilambangkan dengan S. Adalah himpunan semua kejadian yang mungkin diperoleh dari suatu data atau percobaan. Ruang sampel dapat ditentukan melalui tabel, diagram pohon, atau metode perkalian. Berikutnya titik sampel. Titik sampel adalah semua anggota dari ruang sampel. Dan yang terakhir yaitu kejadian. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel yang merupakan peristiwa yang sudah terjadi. Berikutnya kakak akan menjelaskan mengenai cara menentukan ruang sampel. Oke, di sini kakak akan melanjutkan mengenai cara penyusunan anggota ruang sampel dengan menggunakan tabel dan diagram pohon. Untuk cara perkalian, adik-adik bisa melihat di bagian hasil ya, posisinya di kanan. Yang pertama, cara tabel. Karena di sini menggunakan 2 koin dan masing-masing sisi koin berisikan angka dan gambar, maka angka dilambangkan dengan A dan gambar dilambangkan dengan G. Maka kita membuat baris dan kolom yang berisikan anggota dan gambar. Lalu, didapatlah kolom pertama baris pertama berisikan angka-angka, berikutnya angka gambar, berikutnya gambar angka, dan yang terakhir gambar-gambar. Dengan demikian diperoleh ruang sampel atau S merupakan angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar.
dengan banyaknya anggota ruang sampel atau NS adalah 4. Berikutnya, cara untuk diagram pohon. Sebenarnya, cara ini tidak jauh berbeda. Hanya saja kita mengidentifikasi terlebih dahulu, yaitu koin kan memiliki 2 sisi, yang satu berisikan gambar dan sisi lain berisikan angka. Karena di sini menentukan anggota ruang sampel 2 koin, maka kita buat angka dan gambar. Kemudian dari angka ini menyebar jadi angka dan koin, jadi angka dan gambar. Begitupun sebaliknya di bagian gambar juga menjadi angka dan gambar. Nah, setelah itu kita tinggal mengidentifikasi ruang sampelnya. Dengan demikian diperoleh ruang sampel atau S sama dengan angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Dengan banyaknya anggota ruang sampel atau NS adalah 4. Agar adik-adik lebih memahami, kita terapkan ke contoh soal yang pertama, yang mana pada pelemparan sebuah uang logam tentukan ruang sampel, titik sampel, dan kejadiannya. Kita tahu bahwa uang logam memiliki 2 sisi, yaitu yang pertama sisi angka menunjukkan nominal rupiah dan sisi gambar yang menunjukkan lambang Garuda. Oke, ingat lagi ruang sampel kan himpunan yang berisikan semua kejadian yang mungkin terjadi. Jadi, kalau uang logam dilemparkan, maka ruang sampelnya adalah himpunan yang berisi sisi angka dan sisi gambar. Lalu, titik sampel adalah angka dan gambar. Berarti kalau ditanya berapa banyak titik sampel, maka ada 2 ya adik-adik, disimbolkan dengan NS sama dengan 2. Kemudian, setelah uang logam ini dilempar, kejadiannya berarti yang satu sisi yaitu sisi angka dan satu lagi sisi gambar. Gitu ya, bisa dipahamin kan?